Setelah menyelesaikan novel pertama Neural Engineering Kisah P.Ark dan Nong Aren, sekarang kita lanjut novel kedua yang berjudul Teknik Sipil Kisah Hyota dan Gun. Dalam series Perfect 10 Liners, kisah ini diperankan oleh Park sebagai Hyota dan Santa sebagai Gun. Kehidupan kampus baru saja dimulai. Ting-tong, apakah ada orang di sana? Iya, ada seseorang di sini. Teriakan dari dalam memaksa ibuku memutar knob pintu dan masuk menghadap orang yang telah menunggunya. Pria yang duduk di ujung tempat tidur sambil menyeringai adalah teman sekamarku, namanya Kong Kiat. Kami bertemu saat wawancara, jadi kami memutuskan untuk tinggal bersama setelah lulus ujian. Ibu cantik, namaku Kong, aku teman sekamar Gun yang imut. Lucu sekali, sayang. Terima kasih. Aku berjanji akan berteman baik dengan Gun. Aku sangat percaya padamu. Seperti Kong, dia teman yang lucu. Aku ingin minta izin keluar ke balkon untuk batuk sampai tenggorokanku kering. Meskipun wajahnya seperti dinosaurus yang memakai kacamata dan berpakaian rapi, tapi percayalah, orang ini adalah tipe anak nakal yang diterima di jurusan teknik tahun ini. Mungkin orang lain akan menganggapnya kutu buku, tapi sebenarnya dia memiliki kepribadian yang sangat kekanak-kanakan. Kong, bagaimana dengan keluargamu? Keluargaku datang dan langsung pergi. Hari ini adalah hari kepindahan. Kampus menugaskan siswa tahun pertama untuk tinggal di asrama selama 1 tahun. Hari ini adalah giliran Fakultas Teknik yang telah menerima lebih dari 500 mahasiswa baru tahun ini. Maka terjadilah kekacauan. Setiap orang mendapat kamar sendiri, kamar dengan 2 tempat tidur. Mahasiswa baru dapat memilih teman sekamar mereka sendiri. Karena Kong adalah sahabatku pada hari wawancara, dan ia mampu tidur dengan lampu menyala, tidak ada alasan bagiku untuk mengambil risiko tidur dengan orang lain. Kalau begitu, perkenalkan, ini kakakku, namanya Piklon. Ayahku menunggu di bawah. Halo Pikloi. Halo, kakakku menggenggam tangannya untuk memberi salam. Namun, mata Kong dipenuhi ketakutan. Chloe adalah tipe yang eksentrik. Dia memakai semua warna hitam dari kepala sampai kaki. Gadis-gadis lain tidak merasa percaya diri ketika mereka keluar tanpa menggambar alis mereka. Sedangkan kakakku, jika dia tidak memakai eyeliner hitam, dia merasa seperti tidak bisa pergi kemanapun karena wajahnya yang polos. Pikloi 2 tahun lebih tua dariku. Dia sekarang tahun 3. Aku terus menjelaskan pada Kong. Kong bertanya balik sambil menatap kakakku dengan setengah berani dan setengah takut. Ibu meraih pergelangan tanganku dan memaksaku untuk duduk di tempat tidurku. Ingat apa yang ibu katakan? Aku ingat, coba katakan padaku apa itu. Tidak apa-apa berpacaran, tetapi jangan sampai mengganggu studimu. Bagus, apalagi? Sebelum berkemas untuk pindah ke asrama hari ini, orang tuaku terus mengingatkanku untuk tidak keluar dan bermain terlalu banyak. Karena kehidupan kampus adalah tentang tema dan hubungan sosial baru. Dan keluargaku ada di provinsi ini, aku hanya pulang beberapa bulan sekali. Itu sebabnya mereka khawatir. Jangan menggoda temanmu. Tepat sekali. Kamu hanya mengolok-olok orang. Tidak, tapi ayah bilang, kalau ada yang mengejekku, aku harus mengukulnya. Jangan percaya padanya. Tidak baik menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Teriak ibu, membuatku tersentak. Kedua orang ini sering tidak setuju. Setiap kali ibu menyuruhku berhenti, ayah menyuruhku terus maju, membuatku tidak tahu harus percaya kepada siapa lagi. Baiklah, aku akan mencoba menggunakan akal sehat. Tapi siapapun yang menyentuhku, dia akan mati. Apalagi, bagaimana dengan kebersihan? Semua pakaian harus dipisahkan, pakaian putih dan berwarna setelah dipakai. Ini akan memudahkan pencucian. Sedangkan untuk pakaian dalam, kamu harus mencucinya sendiri. Jangan jemur pakaian dalam di kamar. Ibu menekankan dengan suara pelan. Ya, bayiku akan ditaruh di balkon dan kepala tempat tidurnya lurus Kong. Good, aku akan memukulmu sekarang. Cuma bercanda. Orang-orang memang seperti itu. Kalau tidak menuruti candaan mereka, agak menyebalkan. Oh iya, soal bayi kalau kotor, ibu akan membawanya ke tempat perawatan mobil. Ibu tidak akan membiarkannya berdebu dan membuatmu sedih. Kali ini, ibu mengangguk puas.
Mobil Volkswagen Beetle atau yang banyak orang sebut mobil kura-kura adalah warisan yang ditinggalkan orang tuaku. Meski tidak diberi nama, aku selalu menyebutnya bayiku. Mungkin karena mobil itu merupakan perwujudan kasih sayang orang tuaku saat aku masih kecil. Apalagi tidur tepat waktu. Jika kamu bangun kesiangan dan tidak sempat makan, kamu harus mencari sesuatu untuk dimakan. Jangan tidur terlalu malam. Sebenarnya, aku tidak ingin membiarkanmu minum alkohol, tetapi ayahmu mengatakan bahwa anak laki-laki itu penasaran dan suka mencoba sesuatu. Jadi aku tidak akan melarangnya. Tetapi kamu harus menjaga dirimu sendiri dengan baik. Belajar juga penting. Datang ke sini untuk belajar, bukan untuk menyewa teman. Jadi kamu tidak boleh lalai. Jika kamu memiliki nilai yang bagus, kamu juga harus memiliki EQ. Aku tidak ingin memiliki anak yang bodoh. Kemudian mata ibuku berkaca-kaca. Sungguh pemandangan yang dramatis. Kebodohanku membuat ibuku menangis. Kami mengobrol sebentar sebelum berpelukan erat. Tibalah saatnya untuk turun ke asrama untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang terkasih. Di tempat parkir, melihat sampai mobil keluarga melaju pergi. Sebelum kembali ke kamar, merasa sedikit hampa. Aku sekarang bebas. Kau sangat bahagia. Aku ingin mengambil foto wajahmu sekarang dan mengirimkannya kepada ibumu. Kom cemberut dengan nada sarkastis. Aku tidak keberatan dan hanya mengangkat alisku dengan nada menggoda. Kami menghabiskan sisa waktu untuk menata barang-barang yang kami bawa. Oh iya, aku sudah lama ingin bertanya. Saat sedang sibuk berkemas, Tuan Muda Kongkia tiba-tiba bertanya, "Ada apa? Kenapa kamu mesti menyalakan lampu saat tidur?" Aku melepas tanganku dari gantungan baju dan berbalik menghadap Kong. "Kamu tidak pernah tidur dengan lampu menyala?" "Iya, tapi tidak di tempat yang aneh. Atau apa ada sesuatu yang terjadi padamu?" "Tidak, aku sama saja di mana-mana." "Bagaimana yang menjelaskannya?" "Sebenarnya, semua temanku di sekolah lamaku tahu tentang ini. Itulah sebabnya aku dijuluki si pemakan bola lampu selama 6 tahun. Tidak apa-apa, jika kamu tidak ingin memberitahuku." "Tidak, masalahnya, waktu aku kecil, aku lari ke gudang dan tidak bisa keluar. Di sana sangat gelap, karena aku menangis minta tolong, tetapi tidak ada yang mendengarku. Pikiranku mulai membayangkan, pasti ada hantu di sampingku. Jadi aku menangis sejadi-jadinya sampai rumah kebanjiran. Ayahku segera membuka pintu untuk menyelamatkanku. Setelah itu, aku tidak pernah sama lagi." "Sindrom fobia?" "Rida juga, karena aku tidak punya gejala takut gelap, sesak napas, atau semacamnya. Aku hanya mimpi buruk setiap kali lampu padam. Orang-orang mengira itu akan hilang saat aku dewasa, tapi ternyata tidak." "Apakah kamu pernah ke dokter?" "Aku sudah mencoba banyak pengobatan, bahkan mencoba hipnosis. Tidak ada yang membantu sama sekali." "Betapa menyedihkannya." "Aku sudah terbiasa. Masalahnya adalah, apakah orang lain juga terbiasa?" "Seperti yang aku katakan, pikiranku sudah bulat. Hanya dengan memikirkan pemadaman listrik dan harus tidur, pikiranku mulai membayangkan banyak hal." Setelah berkemas, kau mengajakku ke kafetaria untuk makan. Di sana ada banyak mahasiswa dari berbagai jurusan. Meski tidak banyak, suasananya sangat ramai. Sejujurnya, aku sangat menyukai kehidupan kampus. "Apakah kamu melihat orang itu?" "Dia adalah wanita cantik favorit di departemen kami." Sambil makan, kau menunjuk ke arahku karena ada begitu banyak orang yang manis. "Apakah kamu mengenalnya?" Aku mengikuti IG-nya. Lebih dari 30.000 pengikut. Wow, tapi tak seorang pun menginginkanmu. Sial, begitu saja aku terbangun dari lamunanku. "Hei, itu mantan pacar ketua OSIS sekolahku. Manis bukan?" Sambil menggigit daging panggannya lagi, teman di sebelahnya terus mengoceh. Dia menunjuk gadis berponi sangat imut. Super putih seolah-olah dia baru saja memakai bedak tabur. Tatapan tajam itu membuatku merasa seperti melayang di surga tingkat 7. Manis sekali. Apakah dia dari departemen kita? Tidak, aku tidak ingat departemen mana. Aku bisa dengan yakin mengatakan bahwa ada banyak orang tampan. Tetapi orang tampan di departemen ini tidak mungkin orang lain selain. Siapa lagi? Aku, siapa lagi? Gun jatuh ke dalam keputusasaan. Tepat saat itu, aku melihat seseorang lewat di depan mataku. Orang itu sangat tinggi, bertubuh ramping, mengenakan kaos hitam dengan celana pendek biru, memegang sepiring nasi bersama teman-temannya.
Namun, orang itu lebih menonjol daripada teman-temannya yang lain. Matanya tajam, hidungnya mancung, dan mulutnya berbentuk seperti buah kastanya. Gaya rambutnya juga sangat cocok dengan wajahnya yang oval. Kong tidak bisa lagi disebut sebagai pria tampan di departemen ini, karena saat dia lewat, dia menarik perhatian banyak orang. Siapa dia? Tanyaku penasaran, tidak menyangka Kong akan tahu. Namun jawaban yang kudapatkan di luar dugaanku. Kamu tidak tahu? Tidak, mahasiswa di fakultas kita? Iya, di teknik listrik. Namanya Fei Fang. Hari ini, para mahasiswa baru fakultas teknik sangat gembira karena para senior telah bersiap untuk mengenakan seragam mereka untuk berfoto sebagai tanda pengenal mahasiswa. Jadi, tidak ada yang mau ketinggalan, karena foto tersebut akan mengikuti kita selama 4 tahun. Kalian yang baru datang, silakan duduk di sebelah jurusan kalian. Tolong angkat papan jurusan kalian sedikit lebih tinggi, agar kami bisa duduk dengan baik. Jika kamu mengambil jurusan kimia, jadi kamu duduk di sebelah jurusan listrik. Para senior membagikan selembar kertas. Silakan isi data pribadimu, nama lengkap dan nomor ID mahasiswa yang kamu terima sebelumnya. Saat kami mengambil foto, kami akan mengurutkanmu berdasarkan nomor. Mendengar itu, aku meletakkan kertas itu di lantai dan duduk bersila untuk menulis. Namun, aku belum menulis banyak kata ketika si kuku menyenggol orang di sebelahku. Maaf, orang yang tertabrak menoleh. Saat itu, napasku langsung terhenti. Pria yang tampan, begitu tampannya, sampai-sampai membuatku ingin mati. Sejak kapan dia duduk di sini? Kemarin aku melihatnya dari jauh di kantin, dan aku sudah mengira dia tampan. Namun, ketika aku duduk begitu dekat, sehingga napasnya hampir mengenai kelopak mataku, aku langsung tahu bahwa dia benar-benar yang terbaik. Apa yang sedang kamu lihat? Tidak. Mungkin karena aku menatapnya terlalu lama. Aku ditanya lagi, Kidal? Iya, benar. Lalu orang itu menjauh sedikit dariku, agar tangan kami tidak bersentuhan. Sementara itu, aku memperhatikannya mengisi informasi di kertas itu dengan rasa ingin tahu. Namanya Fei Fang. Tapi jangan marah. Wajahnya tampan sekali, suaranya bagus sekali. Tapi tulisan tangannya menjijikan sekali. Setelah berbalik untuk melanjutkan menulis, aku duduk dan menunggu untuk mengambil foto ID mahasiswa. Karena bosan aku berselancar di media sosial. Namaku Fei Fang. Siapa namamu? Kesialan, aku tidak percaya bahwa orang yang menanyakan pertanyaan ini adalah pria tampan di sebelahku. Namaku Gun. Kimia? Ya, kamu belajar listrik kan? Menarik sekali, namaku Fei Fang, belajar kelistrikan. Memang terlahir untuk itu. Menurutmu begitu? Tapi itu tidak benar. Aku terlahir tampan nih, menjijikan. Ayo, mainkan game seperti ini dengan Kon. Di asrama lantai berapa? Aku akan mampir dan menendang mulutmu saat aku punya waktu luang. Lihat apa yang dikatakan Fei Fang. Kaulah yang pertama kali kena pukul. Di asrama nomor 6, lantai 3. Hei, aku di asrama nomor 6, lantai 4. Aku berlari tepat di atasmu setiap hari. Bagus, datanglah dan ketuk pintunya saat kamu punya waktu. Kamar 311. Pemiliknya tampan, baik dan menawan. Paling tampan. Apakah menurutmu dia serius? Selanjutnya kimia. Silakan berdiri dan berbaris sesuai dengan nomor yang tertera di daftar. Aku dan teman-temanku segera berdiri, berjalan mundur keluar dari barisan untuk menunggu foto. Bunyi kol. Aku melangkah maju, berdiri di tempat yang sudah ditandai oleh para senior dengan pulpen. Berdiri tegap, merapikan baju, wajah, dan rambutku, lalu menatap ke lensa. Menghipnotis diriku sendiri bahwa aku ini tampan. Aku ini yang terkeren dari ketiga dunia. Selesai. Sekali saja. Kamu tidak punya dress? Tidak. Pergi saja. Bersikap baik dan patuh, pergilah ke belakang untuk melihat wajahmu. Honol. Apakah ini wajah manusia atau karakter dalam jagat film horor? Ada apa? Apa wajahmu jelek? Fei Fang tampak tahu segalanya, jadi dia mengejekku lagi. Apakah kita akan saling menusuk dengan pisau jika terus seperti ini? Kamera itu tipuan. Orang aslinya sangat tampan. Foto itu memperlihatkan wajahnya yang menjijikan. Terimalah kebenarannya. Sebenarnya, aku terlihat lebih baik daripada foto-fotoku. Kalau begitu lihat di sini, aku tidak mengerti apa yang direncanakan orang itu.
Tetapi anehnya, aku patuh mengikuti permintaan orang itu. Faifah mengambil ponselnya, jemarinya menyentuh layar. Sebelum tangannya yang ramping membuka sebuah foto untuk kulihat. Itu adalah foto sebuah pantai yang indah. Lihat, kamera ponselku begitu fokus pada sesuatu, akan ada mode fokus atau sensor. Maksudnya itu apa? Jika aku mengambil gambar laut, kamera akan menampilkan kata laut untuk beralih ke mode foto air dan ombak yang lebih indah. Yang ini mode air terjun. Lalu Faifah menggeser gambar berikutnya untuk menunjukkannya padaku. Yang ini pagoda. Tapi jika aku mencoba mengambil fotomu, Faifah mengarahkan kamera depannya ke arahku. Tombol rana berbunyi clear. Mode hewan peliharaan. Apakah kamu mencoba menggodaku? Tidak, maksudku hanya bahwa meskipun kamera dapat mengenali wajahmu sebagai hewan peliharaan, tidak ada DSLR yang dapat mengambil gambarmu dengan bagus. Faifah, dasar bajingan, kau memanggilku hewan peliharaan. Aku tidak mengejekmu, kamera yang mengatakannya. Aku akan memberitahu kakakku. Semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Waktu yang menyakitkan itu berlalu dengan sangat lambat. Jurusan kimia selesai mengambil gambar dan sekarang giliran jurusan listrik yang terus berdiri berjejer. Namun, aku bosan duduk dan menunggu. Aku memutuskan untuk pergi ke kamar mandi untuk buang air. Setelah duduk dan menunggu beberapa saat, aku hampir tertidur di kamar mandi. Kau memanggilku. Aku langsung pergi ke wastafel, lalu berbalik dan keluar. Tapi aku sedang tidak beruntung. Keran sialan. Entah siapa pelakunya, tapi mereka merusak kerannya, tetapi memperbaikinya dengan selotip tipis. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Siapapun yang tidak beruntung menyentuhnya akan menyemprotkan air. Gun tidak bisa berbuat apa-apa selain menggunakan kedua telapak tangannya untuk berusaha sekuat tenaga menutup retakan itu. Namun, sia-sia. Sekarang aku tampak seperti anjing yang jatuh ke air. Kepala basah, baju basah, celana basah, bahkan celana dalamku pun basah. Klik, dan kemudian dunia mengirimkan pahlawan untuk menyelamatkanku. Wow, Faifah, selamatkan aku. Gun benar-benar beruntun. Karena orang yang mendorong pintu hingga terbuka dan masuk adalah teman yang baru saja ditemuinya. Faifah terdiam sejenak, menatapku dari atas ke bawah sebelum pergi ke sudut ruangan untuk mengambil kain lap, lalu menggunakan kain itu untuk menutup retakan dan mengikatnya dengan erat. Sedangkan aku tak ada yang tersisa. Namun kini Faifah harus menanggung basah yang sama. Terima kasih banyak. Keran air itu membuatku kesal. Sial, kataku sambil menyeka air dari wajahku. Dia jawabnya singkat. Haruskah aku menyuruh petugas kebersihan untuk mengirim tukang reparasi? Apakah kamu marah padaku karena aku membuatmu basah? Kamu masih diam dan bahkan tidak melakukan kontak mata. Hanya mengeluarkan sebatang rokok dari bungkusnya untuk dihisap. Keren sekali, dasar brengsek. Tapi menurutku itu menyebalkan. Sekarang sombong? Sak penting. Apakah kita saling kenal? Hah? Diabaikan seperti itu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Lihatlah cara bicaranya. Mengapa kamu begitu marah? Jika aku tidak sengaja membasahi bajumu, lepaskan saja. Aku akan mengeringkannya untukmu. Tidak perlu. Apapun yang kau mau, terima kasih. Karena kesal dan tidak mau marah, aku segera menyeret tubuhku yang basah itu keluar. Teman-temanku terkejut, mengira aku terjatuh ke dalam gon. Jadi mereka semua datang menolongku dengan ramah. Aku benar-benar tersentuh. Tetapi yang paling memalukan adalah lelaki itu terus berteriak-teriak memintaku melepas baju dan celanaku. Tidak perlu. Bawa saja aku ke kipas angin dan keringkan. Sebentar lagi akan kering. Besok, para mahasiswa Fakultas Teknik akan menjalani kegiatan yang super besar dan luar biasa, yaitu upacara penerimaan kode. Sebagian dari mereka berharap dan menunggu. Siapakah senior yang akan menjaga mereka, membimbing mereka dalam belajar, membagikan dokumen, mengerjakan soal ujian, atau bahkan sesekali membelikan mereka makanan. Jujur saja, aku belum tahu apa yang akan mereka lakukan. Itu baru ada di jadwal pagi ini. Ayo Kon, pergi makan. Tunggu sebentar. Aku bertaruh dengan orang-orang di sebelah kamar. Apakah tahun ini laki-laki dan perempuan dengan kode yang sama akan menjadi perempuan atau laki-laki? Kun Kongkiat berbaring di tempat tidur sambil menggoyangkan kakinya. Wajahnya sangat gembira.
Baiklah, kalau begitu berhentilah bermain-main. Turunlah, dan makanlah bersamaku. Aku lapar. Tunggu sebentar, hanya ada 3 jawaban lagi. Kalau begitu aku pergi dulu. Kau ikut aku. Baiklah. Aku langsung pergi ke kafetaria asrama, tepat saat ratusan orang berkerumun di sekitar area ini. Antrean di restoran manapun sama panjangnya dengan antrean di kehidupan berikutnya. Yang tercepat adalah restoran nasi kare, karena aku tinggal menyendoknya. Aku tipe yang santai, hanya ingin cepat kenyang, jadi aku pesan saja nasi goreng kemangi tanpa kemangi. Untuk hidangan lainnya, aku pilih bakso. Minumannya tidak perlu yang rumit, tinggal ambil sebotol air dari kulkas dan bayar. Untungnya masih ada meja kosong. Aku memilih untuk duduk di sudut terdalam meja panjang itu, untuk memberi ruang bagi orang berikutnya. Orang yang paling baik hati adalah Gun. Setelah makan sejenak, suara rombongan yang baru datang terdengar. Di tengah kebisingan orang-orang di kafetaria. Kursi ini kosong, silakan duduk. Aku menoleh ke arah suara itu dan melihat 3 orang berjalan lurus ke arahku, sebelum akhirnya duduk di sebelahku. Aku tidak tahu siapa 2 orang pertama, tetapi orang ketiga yang duduk di sebelahku tampak familiar. Faifan, saat bertemu dengan seorang kenalan, kamu harus menyapa mereka. Ada apa? Jawabnya dengan tatapan dingin. Makan di luar bersama teman? Aku akan makan sendirian. Siapa peduli? Kejam sekali, katanya sebelum matanya terbelalak saat menyadari kami makan makanan yang sama. Kau mempercayainya seperti aku mempercayainya? Membosankan sekali. Haifah tidak ikut bermain hari ini. Apakah dia kerasukan? Aku punya kartu untuk pemotretan itu. Aku akui dia benar-benar menyebalkan. Tapi aku tidak perlu malu. Setelah melepaskan tanganku dari sendok dan garpu, aku segera mengambil dompetku dari meja dan mengeluarkan kartu yang aku terima kemarin dan menunjukkannya. Gunyuko? Tanya Faifan. Aku mengangguk dan menjelaskan lebih lanjut. Berarti 2 telinga. Aduh. Kesialan, kedua temannya menyemprotkan air ke seluruh meja. Kalian tidak berperasaan? Aku sudah menunjukkan ID carku. Bisakah kamu menunjukkan ID carmu? Saat bercermin, aku merasa penampilanku cukup bagus. Lalu mengapa menunjukkannya? Tanyanya balik seolah ingin memprovokasi. Kalau begitu, mari kita lihat. Apakah kameranya atau wajahnya yang membuatnya menjijikkan? Di wajah. Apakah itu terlalu berlebihan? Makanlah dengan tenang, entah badai kehidupan apa yang dihadapinya. Sungguh menyedihkan bahwa aku harus menutup mulut dan menggerutu sambil menyendok nasi ke dalam mulutku. Orang-orang ini tidak saling berbicara. Besok kita akan mendapatkan kodenya. Kamu mau senior yang seperti apa? Kamu suka yang cantik atau yang baik? Kalau aku lebih suka yang punya banyak uang. Ambil apa yang kau dapatkan nih? Ya, aku juga berpikir begitu. Aku lihat akan ada pemilihan seorang kontestan untuk kontes cantik atau tampan. Apakah kalian tertarik untuk mendaftar? Masih tidak patah semangat, aku menemukan topik baru untuk melanjutkan pembicaraan. Omong kosong. Kali ini Faifah yang menjawab. Temannya bersenandung tanda setuju. Aku juga berpikir begitu. Apakah tidak ada yang lebih menyenangkan daripada itu? Itu benar. Menyelesaikan topik kedua dengan cepat dalam sekejap mata, aku sangat lelah. Oke, mungkin dia tidak mau bicara, jadi aku akan menyendok nasi ke mulutku dengan cepat. Namun, makanku harus terhenti ketika ponselku berdering. Apalagi si penelepon adalah Kong. Ada apa? Kataku dengan suara pelan. Kong langsung menjawab tanpa penundaan. Apakah kamu sedang makan? Oh, sudah selesai? Mau turun dan makan bersama? Apakah Rami? Ya, tapi biar aku pesan makanan dulu. Kamu mau makan apa? Hai gue, sahabatku. Kaulah nomor 1ku. Aku ingin makan mie beras paha ayam dengan bakso babi. Aku menutup telepon dan berbalik untuk menatap tajam ke arah taman di sebelahku. Aku ingin memesan makanan untuk temanku. Jika aku berdiri, tidak ada yang akan melihat makananku. Bisakah kamu menunggu di sini sebentar? Baiklah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Setelah beberapa saat, Faifah mengangguk setuju. Karena ada kesempatan, aku segera pergi ke kedai bihun dan menuliskan hidangan yang ingin dimakan sahabatku di selembar kertas. Antreanku masih panjang. Aku masuk dan meninggalkan kertas itu di depan kedai. Lalu kembali ke meja. Kali ini tidak ada seorang pun yang duduk kecuali Faifah.
Di mana temanmu? Hilang, ya, tapi terima kasih karena tidak menyelinap untuk mengikuti temanmu. Harus berpura-pura bersyukur saat dia duduk di kursi. Tidak ada, hanya duduk sambil melihat anjing makan saja sudah menyenangkan. Sial, ajakan ini benar-benar ditujukan kepadaku. Jika kamu ingin pergi, silakan saja. Bagaimana dengan temanmu? Dia akan datang. Kemudian kami tidak berkata apa-apa lagi. Nasi di piring temanku yang tinggi itu sudah habis, tetapi aku tetap makan. Anehnya, Faifa tidak mau bangun dan pergi kemanapun, hanya memegang ponselnya dan bermain. Sampai teman yang menyebalkan seperti Kongkiat itu langsung berjalan ke meja. Oh, kamu sudah pergi? Iya, jawabnya singkat. Terima kasih sudah menemaniku, Faifa. Tidak, aku hanya menunggu perutku mencernanya. Senyumku terasa canggung, jadi aku melambaikan tanganku untuk menyuruhnya pergi. Lalu berbalik untuk mengobrol dengan Kong lagi. Ada pertandingan sepak bola lava malam ini. Aku dan Kong berencana untuk menontonnya di ruang kelas di lantai bawah, karena tidak ada TV di ruangan ini. Jadi sebelum pergi, kami harus mampir untuk membeli makanan ringan. Masing-masing dari kami punya 2 makanan untuk dimakan bersama sambil menonton pertandingan sepak bola. Gun, asramanya benar-benar bundar. Baru saja jalan-jalan di minimarket sebentar, Faifa datang untuk menyapa. Oh, kita ketemu waktu makan, dan sekarang kita ketemu waktu beli cemilan. Apa kita benar-benar belahan jiwa? Kalau soal makanan, apa yang kau bicarakan? Kapan aku melihatmu makan? Faifa, aku bilang padamu, aku tidak bercanda. Apa yang salah dengannya? Sesaat dia cemberut, lalu ceria. Sesaat dia ramah, lalu tidak. Aneh sekali. Aku tidak bercanda, aku sudah berhari-hari tidak berbicara denganmu. Hah? Hantu? Jangan bercanda. Apakah kamu sedang mereka? Gila, kamu gila. Karena apa? Omong kosong. Baiklah, sobat. Apakah kamu berbicara denganku tempo hari ketika kamu mengambil foto identitasmu? Nah, hanya beberapa pertanyaan ini. Bicaralah, wajahmu dalam mode hewan peliharaan. Lalu waktu aku merusak keran di kamar mandi, kamu datang membantuku, kan? Faifah tampak semakin bingung. Ia bahkan mengangkat tangannya untuk menggaruk kepalanya dan berkata, bukan aku. Yang berdiri di sini. Ya, itu aku, tapi tadi bukan aku. Tiba-tiba kedua alis yang berkerut di wajah tampannya mengendur. Sementara aku masih acak-acakan seperti ayam dengan rambut kusut. Begitu ya? Tolong jelaskan padaku. Jangan biarkan aku sendiri bersikap bodoh. Mungkin kamu sedikit salah paham. Sebenarnya, semua orang di departemen tahu. Aku rasa orang yang bersamamu itu pasti saudaraku. Jawaban pihak lain bagaikan 3 pukulan berat dari tongkat ke kepalaku. Namun, pihak lain terus menjelaskan, membuatku semakin terkejut. Dia saudara kembarku. Juga belajar teknik. Tidak bisakah kau tidak bilang Itu menyebalkan. Apakah kamu punya saudara kembar? Iya, itulah sebabnya aku ingin bertanya. Apakah kamu tidak kenal Yotao? Bab 1 selesai.